العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan bi'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Bapak Ibu para jamaah di Masjid Darut Tauhid, alhamdulillah hari ini kita terbangun lagi, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih bisa menghirup napas, Pak. Napasnya, Pak, ayeuna alhamdulillah masih menghirup napas. Alhamdulillah jantungnya juga masih berdenyut. Masih, Pak? Masih ya, Pak ya? Alhamdulillah. Demikian juga sahabat-sahabat yang di rumah yang ada menyimak di MKTV, kemudian juga yang menyimak di MKFM, yang menyimak di berbagai macam media sosial agim lainnya. Setiap hari selalu ada syukur, Pak. Karena Allah itu memberi banyak sekali yang tanpa kita minta. Allah itu sangat tahu kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Nah, contoh begini aja, Pak, misalnya upami kalau air mata apakah setiap hari keluar? Kalau misalnya air mata tidak keluar, maka kemungkinan kelopak mata itu nggak bisa digerakkan. Kenapa? Kesat. Kalau dilihat dari secara teori, ternyata air mata itu diproduksi terus, Pak. Sehari itu kurang lebih 250 cc, seperempat liter, Pak, sehari semalam tuh. Berarti kita jarang yang tahu ya bahwa air mata itu diproduksi keluar, Pak. Diproduksi 250 liter per hari. Apakah kira-kira kita minta doa enggak, Pak? Ya Allah, keluarkan air mata 250 liter per hari. Ya Allah, jangan terlalu banyak, kalau banyak jadi lebay, dan warnanya itu jernih. Ya Allah, jangan merah, jangan kuning, jangan hijau. Nggak pernah kita berdoa. Tahu juga enggak bahwa air mata diproduksi terus, ya Pak? Air liur ini diproduksi terus enggak? Diproduksi, Pak. Berapa jumlahnya? Antara 750 sampai 1500 cc per 24 jam. Kalau enggak mulut kering. Apakah kita minta diproduksi segitu? Enggak ya, Pak ya? Nah, ya Allah, produksi air liur kami biar tidak kering, biar mulut tidak pecah-pecah, sekitar 750 sampai 1500 cc per hari. Enggak kan ya, Pak ya? Artinya Ibu, Bapak semua, dua hal saja tadi ternyata kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat, ternyata dua hal tadi Allah penuhi itu tanpa kita minta, kan? Andai kata kita harus minta, Pak, apa yang kita butuhkan, pertama kita tidak banyak tahu apa yang kita perlukan, yang kedua mungkin habis waktu atau terlewat, Pak. Ya Allah, minta dikeluarkan air mata 250 cc per hari. Ya Allah, minta dikeluarkan air liur antara 750 per hari. Ya Allah, minta dikeluarkan cairan lambung 1500 cc per hari. Ya Allah, minta dikeluarkan cairan pankreas 750 cc per hari, cairan dari empedu 750 cc per hari. Kayaknya banyak yang kelewat, Pak ya. Belum lagi Bapak minta doa untuk didenyutkan jantung, Pak. Ibu, kenapa ente napas? Lupa nggak doa katanya. Tahu-taunya udah biru. Apakah gitu? Enggak, Pak. Ya, kalau ditanya, Ibu, kenapa itu kulitnya jadi bersisik kayak gitu kayak ular? Lupa, Pak dokter, minta untuk keluarkan minyak di kulit pada hari kemarin. Lupa nggak doa? Ternyata, Pak, Allah sangat mengetahui apa yang kita butuhkan, jauh lebih detil, jauh lebih banyak, jauh lebih presisi daripada pengetahuan kita sendiri tentang tubuh kita. Jadi tubuh kita dinikmati oleh kita, tapi kebutuhan tentang tubuh kita amat terbatas pengetahuan kita. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita doakan, tanpa kita meminta, ternyata
Allah telah urus sebagian besar apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contoh yang paling simpel aja Pak ya, yang paling simpel, yang suka saya sering kasih contoh ya, hampir tiap pertemuan, bahwa darah kita itu mengangkut makanan, mengangkut oksigen, ya Pak ya. Ada berapa jumlah darahnya Pak? Jumlah darah merah berapa Pak? Nggak tahu. Jumlah darah merah nggak tahu. Kira-kira jumlah darah merah itu apakah harus diganti nggak Pak? Dari lahir sampai sekarang diganti ya, berapa kali digantinya? Nggak tahu juga. Bapak katanya usia berapa Pak? Ada 17. Berapa Pak? Lebih dikit ya Pak ya. Bapak usia sekarang misalnya udah 60 tahun, apakah darahnya masih darah muda Pak? Nggak tahu juga. Artinya Bapak Ibu, eritrosit darah merah itu 120 hari umurnya. Andai kata Bapak misalnya sudah 70 tahun, berarti sudah berapa ratus ribu ganti darah. Kita tidak tahu Pak. Tahunya darah kita merah aja. Darah mengantarkan oksigen ke dalam setiap sel yang ada di dalam tubuh kita, mengantarkan makanan, dan akhirnya darah juga mengangkut sisa-sisa makanan di dalam sel sebanyak 34 sampai 87 triliun sel Pak. Sisa kotorannya itu diangkat dan diangkut kemana? Dicuci Pak, ke tempat pembuangan akhir. Di mana tempat pembuangan akhirnya itu di ginjal. Di ginjal diapain? Racun-racunnya itu dicuci dan dikeluarkan, Pak, darahnya diambil lagi. Tiap hari Pak, darah kita itu dicuci 76 kali. Masya Allah. Andai kata kita harus doa Pak, kayaknya pasti ada yang lupa. Tapi demi Allah, saking sayangnya Allah pada diri kita, saking taunya Allah betapa pengetahuan kita terbatas, saking sayangnya Allah sama kita, kita sedang tidur pun, kita tidak bersyukur pun, kita tidak ingat kepada Allah sekalipun, ternyata Allah bereskan semuanya Pak. Buktinya Bapak tadi bangun tidur kemudian pipis ya Pak ya? Ya kan? Artinya apa? Ketika pipis itu ternyata air kencing itu hasil dari pencucian darah, kotorannya itu masuk ke air kencing, dikumpulkan tetes demi tetes tuh Pak. Akhirnya tetes demi tetes dikumpulkan, ngumpul di ginjal, ngumpul di kandung kencing. Ketika kencing, aja keluar aja gitu. Jarang bersyukur. Kapan bersyukur? Jika kencing itu macet. Kapan bersyukur lagi? Jika kencing itu nyeri. Kapan lagi bersyukur? Nauzubillah, ketika ginjal sudah tidak mampu lagi mencuci darah dan tidak menghasilkan air kencing sama sekali. Jadi kalau nggak ada air kencing, artinya ginjal kita itu sudah tidak mampu untuk mencuci 76 kali darah itu setiap sehari malam Pak. Akhirnya harus ngantri itu Pak di rumah sakit, di ruang hemodialisa. Senin ngantri, Kamis ngantri itu dari habis sholat subuh Pak. Kalau saya visit ke rumah sakit itu mereka sudah pada ngantri. Bapak, oh iya lagi ngantosan Pak Dokter. Jadwal untuk dipasang selang dari pembuluh darah, masuk ke mesin, dari mesin difiltrasi, kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah lain. Jadi menggantikan 1,5 juta mesin cuci yang ada di dalam tubuhnya, digantikan oleh mesin itu Pak. Setiap Senin, Kamis, setiap Selasa, Jumat, setiap Rabu sama Sabtu. Bapak mah kalau di sini mungkin ya, adik-adik kalau di sini mungkin enak ya. Senin Selasa nggak usah mikirin di mana cuci darah. Tapi saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan Allah gugurkan dosanya, mudah-mudahan Allah berikan pahala sabar, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang tak terhingga. Artinya Bapak Ibu semua, terlalu banyak, bahkan sangat banyak yang diberikan Allah tanpa kita harus minta, tanpa harus kita berdoa. Makanya berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara mereka tuh yang bersyukur. Berkali-kali Allah mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Pantas berkali-kali pupuk iman adalah ilmu.
tatkala kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, tatkala kita tidak tahu apa yang terjadi dalam darah kita, maka jarang tuh Pak untuk bersyukur. Tatkala kita tahu bahwa ternyata untuk mencuci darah itu perlu 1,5 juta mesin cuci, dan kalau tidak akan digantikan dengan mesin cuci buatan, tatkala kita tahu tentang ilmunya yang sedikit itu saja, maka rasa syukur itu akan terhujam lebih dalam lagi Pak dalam diri kita. Beda halnya ketika kita tidak tahu bahwa Allah menganugerahi mesin cuci 750.000 di ginjal kanan, 750.000 di ginjal kiri. Beda lagi kalau kita tidak tahu. Rasa syukurnya tidak akan sedalam kalau kita tahu. Baik, itu syukur ya Pak ya, baru pembukaan. Nah, pada bahasan kita kali ini kita akan melanjutkan bahasan pekan kemarin. Pekan kemarin itu kita membahas Pak tentang kolesterol. Ya Pak, kolesterol yang kepikir, kalau kolesterol, kalau ada yang mengatakan kolesterol apa Pak yang kepikir? Jantung, penyakit jantung Pak ya. Terus apa lagi yang kepikir kalau ada yang bilang oh kolesterol tinggi? Stroke Pak ya, betul. Apalagi yang kepikir? Ya, rata-rata jantung dan stroke. Baik, saya akan coba mensarikan bagaimana resiko penyakit jantung, resiko penyakit stroke itu kemudian kita bawa, bagaimana Rasulullah SAW kita pastikan beliau tidak kena penyakit jantung dan tidak kena stroke. Karena setelah dianalisis gejala-gejala ketika beliau sakit 2 kali itu, tidak ada satupun yang mengarah pada gejala stroke ataupun gejala penyakit jantung. Baik. Nah, ibu bapak semua, ketika kita mendengar kata kolesterol, nah ini hampir sama Pak dengan kalau mendengar kata asam urat. Ya, kira-kira asam urat itu sering dianggap lawan, sering dianggap kawan Pak. Dengan asam lambung sering dianggap lawan, sering dianggap kawan. Asam lambung nih Pak. Wah Pak dokter, saya mah punya asam lambung yang kronis, saya mah punya asam lambung yang suka naik, saya punya asam lambung yang udah menaun gitu kan. Seakan-akan asam lambung itu adalah musuh bagi kita Pak. Padahal asam lambung itu diberikan oleh Allah ke dalam lambung kita itu Pak. Jumlahnya berapa Pak kemarin yang keluar? Nggak tahu Pak ya, nggak dihitung. Jumlahnya itu kurang lebih 750 sampai 1600 cc per 24 jam. Allah berikan asam lambung itu keluar di dalam lambung kita itu, salah satu fungsinya adalah untuk menenggelamkan bakteri-bakteri jahat. Betapa banyak Pak di lingkungan kita itu bakteri-bakteri, virus, jamur dan sebagainya yang kalau kita makan itu dia ikutan Pak masuk ke dalam. Akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit pada saluran pencernaan. Allah tahu persis bahwa itu sangat berbahaya bagi manusia. Allah turunkan pasukan, begitu ada yang berbahaya tenggelamkan. Tenggelamkan tuh Pak. Penelitian di Jepang Pak, pada panti jompo atau panti weda, diteliti Pak, ternyata makin usia lanjut kadar asam lambung itu makin nurun. Dan ketika asam lambung itu menurun Pak, berkorelasi dengan peningkatan kejadian penyakit saluran pencernaan, salah satunya diare. Jadi kalau misalnya pada ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh yang asam lambungnya justru menurun, angka kejadian infeksi saluran makanan ternyata meningkat. Jadi asam lambung teh Bu ulah dimusuhan, itu adalah sahabat selama kadarnya itu dalam kondisi yang normal. Nah, kolesterol juga sama Pak, sering dimusuhi. Untung asam lambung nggak demo kemarin Pak ya Bu ya. Kalau demo asam lambung nggak keluar di dalam tubuh kita, wah rumah sakit penuh Pak. Dengan pasien apa? Pasien mencret, pasien diare. Kolesterol juga sama Pak. Jadi kolesterol itu juga mempunyai manfaat yang sangat besar. Sel di dalam tubuh manusia itu dibentuk, membrannya itu, pelindungnya itu, kulit selnya itu dari apa? Di antaranya dari kolesterol. Kemudian kita juga bisa punya emosi, bisa juga kita menggerakkan badan, kemudian juga kita bisa
menahan amarah, kita juga merisahkan suatu kenikmatan tertentu. Kemudian ibu-ibu juga bisa ada kesuburan, dipengaruhi dan diatur oleh hormon. Hormon bahan baku utamanya adalah kolesterol. Jadi kalau kita musuhin kolesterolnya ngamuk dan pundung, kita nggak bisa apa-apa, Pak. Ibarat api, wah itu ada kebakaran tuh, api ternyata bahaya. Kata api, ya udah kalau gitu udah saya akan pergi aja di seluruh dunia. Maka nggak akan bisa masak, Pak. Jadi ibu bapak semua, kolesterol sama sering dimusuhi juga oleh kita. Ya. Nah, bagaimana dong caranya agar kita itu terbebas dari penyakit yang diakibatkan kelebihan dari kolesterol? Disebut hiperkolesterolemia atau dislipidemia namanya itu. Ibu bapak, kalau kita perhatikan, saya coba balik ke materi yang sebelumnya. Penyebab syariat ya, syariat penyebab kematian terbanyak itu konsisten, Pak. Yang saya baca dari tahun 80-an, entah 84 sampai 2022 kemarin. Di seluruh dunia dikumpulkan, Pak, kenapa orang-orang ini pada mati syariatnya. Penyebab pertama terbanyak dan konsisten dari tahun ke tahun ternyata penyakit kardiovaskuler namanya itu. Penyakit jantung dan pembuluh darah yang terdiri dari serangan jantung dan stroke. Ringannya mah begitu aja. Jadi di seluruh dunia ini dari tahun 84 sampai tahun 2022 kemarin penyebab kematian tertinggi adalah stroke dan penyakit jantung. Nah, kalau begitu kira-kira bisa dicegah apa enggak ya? Bagaimana peran Tibu Nabawi dalam mencegah penyakit stroke dan penyakit jantung itu? Kalau kita turunkan lagi, Pak, penyebab penyakit stroke dan penyebab penyakit jantung itu ada 3 besar penyebabnya. Penyebab pertama adalah dislipidemia, kata kita mungkin hiperkolesterol ya Pak ya. Penyebab yang kedua adalah diabetes dan penyebab ketiga adalah hipertensi. Pertanyaannya, apakah 3 penyakit itu bisa dicegah? Sangat bisa. Bahkan saya baca dalam beberapa jurnal, penyakit diabetes mellitus itu hampir lebih dari setengahnya 51% itu bisa dicegah, Pak. Pak dokter, saya mah turunan diabetes, ibu punya diabetes, bapak punya diabetes, saya juga mungkin punya diabetes. Pak dokter, anak saya mah turunan, dari saya juga diabetes, dari neneknya juga diabetes, mungkin anak tersebut pantas jadi diabetes. Itu kan? Padahal kalau menurut data statistik hanya 11% mereka yang menderita diabetes itu karena faktor turunan. 11%, Pak, nggak banyak. Jadi kalau di antara 100 orang yang diabetes hanya 11 orang yang mempunyai faktor turunan, selebihnya enggak. Artinya, Pak, cocok dengan survei tadi bahwa 51% sebetulnya penyakit diabetes itu bisa dicegah. Mungkin di lain waktu kita akan coba bagaimana cara Nabi supaya terhindar dari penyakit diabetes. Apa-apa saja yang Nabi lakukan dan bagaimana. Itu penyakit diabetes. Sekarang penyakit hipertensi, Pak. Apakah hipertensi itu juga bisa dicegah? Sangat bisa. Bahkan ini angkanya lebih besar lagi, Pak. Darah tinggi. Darah tinggi itu penyebab stroke yang mematikan. Kalau misalnya stroke-nya itu akibat darah tinggi, maka terjadi stroke karena pecah pembuluh darah. Dan ini lebih mematikan daripada stroke karena sumbatan. Kalau kita lihat angkanya, hipertensi itu lebih dari 70 sekian persen, Pak, itu bisa dicegah. Hanya 18 sampai 23% yang disebut dengan hipertensi esensial. Artinya ini juga sama, kita bisa usahakan bahwa hipertensi itu tidak menjadi salah satu penyakit hari tua kita, Pak ya. Nah, yang ketiga tentang hiperkolesterol. Nah, ini yang akan kita coba bahas, bagaimana Rasulullah SAW mempunyai pola makan dan perilaku sehingga bebas dari serangan jantung, diantaranya tidak terjadi dislipidemia. Jadi Bapak Ibu semua, ketika
lemak di dalam tubuh itu jumlahnya itu surplus, ibarat tabungan di bank. Pekan kemarin saya sampaikan, kalau nabungnya banyak, ngambilnya sedikit, maka saldonya banyak. Kalau misalnya nabungnya sedikit, ngambilnya banyak, saldonya sedikit. Persis kayak tabungan kita, Pak, ya. Kolesterol, lemak juga sama begitu, Pak, kurang lebih. Kalau ngemilnya banyak, makan gorengannya banyak, makan lemaknya banyak, ya cemilannya nggak kelewat, ya geraknya kurang, Pak. Olahraganya hente, mager, malas gerak. Olahraganya yang paling dominan apa? Olahraga jari, Pak, telunjuk jari, telunjuk jari. Kerjanya apa? Gini olahraganya, Pak. Karena olahraganya scroll melulu, scroller, Pak, ya. Maka badan itu geraknya itu kurang membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Artinya seperti tadi, Pak. Apalagi sambil scroller gitu, sambil ngemil, ya. Pesan makanan, tunggu, mama pesan dulu. Wah, mau pesan apa, jajan apa? Tunggu, buka dulu. Mau apa? Kayaknya perlu belanja, buka tuh toko online, belanja lagi. Tunggu, mama mau rapat dulu, via Zoom. Tunggu, mau belajar dulu, pakai e-learning di sana. Pendek kata, ternyata, Pak, kegiatan kita sehari-hari itu lebih dominan olahraga jari, walaupun jarinya itu jarang jadi kuat-kuat, ya. Olahraga jari, Pak. Tubuh kita itu akhirnya minim membakar kalori, membakar lemak. Akibatnya tabungannya banyak, diambilnya sedikit, jadilah deposito yang besar. Di sanalah terjadi dislipidemia diantaranya. Jadi kalau begitu bagaimana caranya supaya tabungannya itu keambil? Ya dua tadi, Pak. Nabungnya jangan banyak-banyak, secukupnya, ngambilnya proporsional. Gitu, Pak. Nah, Ibu Bapak, kolesterol tadi kan sudah saya katakan itu dibutuhkan. Ya. Kalau berlebihan apa yang terjadi? Kalau berlebihan, Ibu kan teman-temannya kolesterol itu ada berapa, Pak? Adik kakaknya itu? Kakak terbesar namanya HDL, High Density Lipoprotein. Ya. Kemudian adiknya kedua LDL, Low Density Lipoprotein. Adiknya lagi yang ketiga FLDL, Very Low Density Lipoprotein. Kemudian adiknya lagi trigliserida, adiknya lagi kilomikron. Ya. Itu keluarga besar ada 5. Nggak tahu kalau sekarang nambah anak satu lagi, ya. Jadi keluarga besar kolesterol itu ada 5, Pak, adik kakak. Yang harus besar jumlahnya itu adalah high density lipoprotein, namanya itu HDL. Sekarang banyak dikenal katanya kolesterol baik, yang lain kolesterol jahat. Padahal enggak ada yang jahat, Pak. Kalau jahat sekarang udah ditangkap KPK kali, Pak, ya. Jadi artinya setiap itu juga punya peranan, Pak. Punya fungsi masing-masing. Jadi ketika HDL jumlahnya dalam keadaan normal, maka dia fungsinya mengangkut tuh bersih-bersih pembuluh darah. Ini yang nyimpan adik-adik siapa nih, ada menyimpan lemak di sini, diangkut, Pak. Oleh kakak tertua itu kemana? Ke liver, diangkut kemana? Ke otot, disimpan. Andai kata yang ngangkut, yang membersihkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang nyimpan, daripada yang ngotori, maka terjadilah endapan timbunan di pembuluh darah. Pembuluh darah kalau misalnya dia ada timbunan, makin lama makin menyempit, Pak. Akibatnya makin lama bisa makin nutup. Ketika nutup maka aliran darahnya terhenti. Kalau terjadi di jantung maka sebagian otot jantung itu enggak kebagian makanan. Ketika diperiksa, di sini ada sumbatan 80%, di sini ada sumbatan 100%, ternyata sudah tersumbat, maka sumbatan tadi diregangkan, Pak, dilubangi kembali. Pakai apa? Pakai stent namanya itu. Jadi masukin pembuluh darah, lewat pembuluh darah, kemudian dibuka lagi, plak. Jadi dia bisa mengalirkan darah lagi. Itulah disebut dengan stent. Kalau dikenal sekarang dengan ring katanya, Pak, ya. Ring itu sebetulnya nggak cocok, Pak. Kalau ring itu adanya di luar. Cincin itu di dalam jari atau di luar jari? Di luar jari.
Nah, kalau di dalam jari, kalau misalnya di dalam pembuluh darah fungsinya untuk melebarkan, itu disebut dengan stent. Jadi bukan ring sebetulnya, tapi karena memang udah salah kaprah ya sudahlah. Saya juga jadi ikutan pasang ring 2, pasang ring 3 katanya ya. Nah, jadi ketika berlebihan itu yang terjadi. Ketika terjadinya misal di otot jantung, maka akan terjadi ischemik atau kekurangan aliran oksigen, aliran untuk nutrisi di bagian otot jantung. Otot jantung bisa mati. Ischemik namanya itu, diperiksa di EKG, terjadi ST depresi misalnya. Diperiksa di laboratorium, oh ini ada zat-zat yang dari sel jantung yang pecah. Troponin I misalnya. Ketahuan tuh Pak. Gejalanya nyeri di mana? Di daerah dada sebelah kiri, menjalar kemana? Ke punggung, menjalar lagi kemana? Ke lengan bagian atas. Itu gejala-gejalanya. Gejala dari otot jantung nggak kebagian makan karena adanya sumbatan di pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Kenapa? Karena tersumbat diantaranya oleh tumpukan-tumpukan lemak yang membentuk plak. Begitu Pak. Nah, bagaimana kalau terjadi di otak? Sama Pak. Kalau terjadi di otak juga, ketika pembuluh darahnya itu makin lama makin ketutup oleh plak itu tadi, salah satu pembentuk plak itu adalah lemak, maka bagian otak yang misalnya untuk mikir akan berkurang daya pikirnya, bagian otak untuk bergeraknya akan berkurang kalau tutup sama sekali. Itulah yang disebut dengan iskemia, stroke iskemi. Jadi stroke itu adalah serangan yang mendadak, defisit neurologis, fungsi otaknya itu menurun Pak secara mendadak akibat dari tidak adanya suplai. Tidak adanya suplai ada dua, bisa karena pembuluh darahnya pecah sehingga nggak kebagian, itu pada darah tinggi. Bisa juga karena kesumbat, itu pada diantaranya hiperkolesterolemia. Kalau dia kena misalnya serangan yang terjadinya di sebelah kiri otaknya, maka lumpuhnya yang kanan. Bicaranya rero, tangan lemah atau tangan nggak bisa gerakan, kaki juga nggak bisa digerakkan, berarti ada kerusakan di otak sebelah kiri. Kalau kerusakan otaknya sebelah kanan, maka lumpuhnya tidak bisa geraknya kakinya atau lemahnya di sebelah kiri. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan yang sangat besar? Ini sudah dikaji beberapa penelitian. Apakah ada tanda-tanda tersebut terjadi pada Rasulullah SAW? Dianalisislah Pak oleh para ahli. Ketika beliau sakit pertama kali, gejalanya itu adalah lemah, kemudian lesu, kemudian juga ada panas badan, kemudian sulit untuk mobilisasi atau untuk bergerak. Setelah dianalisis ternyata itu bukan karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu sakit beliau yang pertama kali Pak. Ketika Sayyidina Khadijah itu meninggal dunia, sehingga Allah menghiburkannya dengan Isra Mi'raj Pak. Diteliti itu Pak. Ternyata tidak ada satu unsur pun yang memenuhi bahwa Rasulullah terkena serangan stroke atau serangan jantung Pak. Yang kedua Pak, menjelang wafatnya beliau, dianalisis oleh para ahli, kira-kira sakitnya kenapa beliau itu? Setelah diteliti dari berbagai macam data yang ada, lewat hadis-hadis yang ada, ditelitilah, dikeluarkanlah kesimpulan. Yang pertama itu penyakit penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua penyakit beliau itu karena proses penuaan. Dan yang ketiga premis yang ketiga, kemungkinan efek racun. Ketika saat itu perang Khaybar kalau nggak salah kan diracun di paha kambingnya ya. Ada 3 kemungkinan dan tak satu pun kemungkinan tersebut ada pada serangan jantung dan serangan otak yang mengakibatkan stroke. Artinya ibu bapak semua, maka kalau kita runut ke belakang, penyakit stroke dan pembuluh darah juga ini bisa kita runut bagaimana caranya Nabi mengkonsumsi makanan, hari masukkan kolesterol dari mana? Dari makanan. Ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara membakarnya? Dengan gerak.
Ternyata Pak, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat. Bagaimana caranya agar Rasulullah itu terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Padahal kan Pak, kegemaran beliau itu daging kambing Pak ya. Pahanya ya kan? Kegemaran beliau itu paha kambing Pak. Jadi kalau kita lihat apakah itu ada kolesterol? Ada kolesterolnya Pak. Artinya kan kolesterol itu juga dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat keseharian beliau Pak, satu kita akan coba bahas dari makan. Ada 4 pelajaran dari prosesi makannya Rasulullah SAW, sehingga kemungkinan ini bisa menjadi upaya untuk pencegahan terjadinya penyakit kardiovaskuler. Pertama dari jumlah makan Pak. Ada 4 hadis yang menerangkan bahwa makannya Rasulullah itu sekedarnya bisa menegakkan punggung. Ya kan? Hadisnya ini sahih Pak. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, ada Al-Bukhari, kemudian juga ada Tirmizi. Hadisnya sahih Pak. Artinya ketika seseorang itu bisa mengkonsumsi makanan menegakkan tulang punggung itu bisa tegak karena apa ya? Dikaji Pak secara ilmiah. Ternyata di sana itu yang berperan itu ada otot intervertebrae. Ternyata biar tegak tulang punggung itu bukan hanya sekedar bisa digerakkan, harus ada peran serta dari otot-otot hamstring, dari otot-otot di paha. Kemudian juga harus ada peranan dari sistem saraf. Sistem saraf dari mulai saraf servikal sampai saraf lumbalis Pak. Dianalisis oleh para ahli. Sehingga disimpulkan Pak, untuk memenuhi agar tulang punggung itu bisa tegak, paling tidak, udah dihitung nih Pak, paling tidak dibutuhkan 1.500 kilokalori tuh Pak. Jadi kalau dianalisis keluar itu Pak angkanya. Itu dari kecukupan makanan. Kemudian patokan yang kedua Pak, bagaimana panduan makannya? Sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi air, dan sepertiga berisi udara. Volume lambung Pak, volume lambung ini, perut ini, itu ada antara 750 sampai 200 sampai 2.500 cc. Lambung dalam keadaan optimal rata-rata isinya itu 1,5 liter dalam keadaan optimal. Jadi kalau begitu berapa volume makanan, berapa volume minuman, dan berapa volume yang harus disisakan? Pada orang yang sebelum makan Pak, lambungnya kosong, volume lambung itu sekitar 250 cc. Jadi kalau misalnya kita ambil jalan tengah antara 250 cc sampai 1.500, taruh aja sekitar 750 cc. Berarti Pak, sekali makan itu kurang lebih 1 piring kurang porsi kita. Kemudian minum juga kurang lebih sekali minum sekitar 2 gelas, sisanya itu udara. Nah gitu Pak sekali makan. Dok, kalau versinya makan orang Arab kan gede-gede ya. Ya, ternyata memang kalau kita jumlahkan mah ya, kalau kita jumlahkan paling tidak itu 1 piring kita Pak. Jadi itu tentang porsi makan. Ya. Kemudian waktu makan, kapan Rasulullah itu makan, kapan Rasulullah itu tidak makan selain saum. Yang jadi tabungan ibu bapak, ketika kita makan tabungan itu nggak dipakai untuk membakar. Ketika kita makan tidak ada gerakan lagi, tidak ada lagi aktivitas. Itu yang paling banyak jadi tabungan lemak. Apa pelajaran dari Rasulullah SAW? Kalau kita runut dari berbagai macam bagaimana ada beliau makan, kalau boleh saya simpulkan Pak, hampir tidak pernah Rasulullah itu makan malam. Coba Bapak cermati bagaimana ada Rasulullah makan. Rata-rata Rasulullah makan itu terakhir kalau kita hitung-hitung habis maghrib. Hampir tidak pernah beliau itu makan sehabis isya. Apa dampaknya Pak? Kalau makan habis asar, kalau makan habis maghrib, artinya ada pergerakan di sana Pak. Kalau makan malam rata-rata jam berapa? Jam 7?
Enggak Pak, jam 8, ya mungkin sekitar itu, jam 8 malam. Jam 8 malam, jam 9 malam tidur, jam setengah 10. Begitu makanan diproses jadi energi, begitu makanan diproses jadi sesuatu yang siap untuk digunakan, orangnya tidur. Jadi apa kira-kira? Jadi tabungan. Saya dulu sempat galau Pak ya. Sempat galaunya itu begini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam adab tidur, ini beda bab lagi, Rasulullah itu tidur itu miring ke kanan ketika awal tidur. Miring ke kanan itu sangat baik untuk regulasi, untuk ritme dari SA node di jantung ya, dari vagal, untuk mengoptimalkan dari gangguan irama jantung, sangat optimal Pak. Tetapi miring ke kanan itu bisa menimbulkan efek GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi dari lambung itu Pak bisa naik sampai ke tenggorokan kalau tidur miring ke kanan. Saya bingung Pak, nggak mungkin Rasulullah salah, nggak mungkin, kitanya aja yang masih bodoh, saya aja yang masih belum ketemu. Ternyata Masya Allah Pak, 3 bulan kemarin baru ketemu jawabannya. Jawabannya yang tadi Pak, kalau asam lambung itu naik jika volume di dalam lambung itu lebih dari 500 cc. Kalau misalnya dia punten, Masya Allah, kalau beliau Rasulullah SAW makan itu habis maghrib ya, makanan tersebut akan kosong dalam 3 jam. Maghrib jam 6, 7, 8, 9, jam 9 itu makanan sudah kosong. Jadi ketika Rasulullah SAW tidur, maka tidak ada makanan di dalam lambungnya, kecil kemungkinan untuk terjadi asam lambung naik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang kalau kita baca hadis itu tidak hanya segmental Pak. Begitu tidur ke kanan, kaji terus tidur ke kanan. Begitu kita lihat efek negatifnya tidur ke kanan ternyata bisa meningkatkan asam lambung naik, begitu ya, baru kita tunda. Tidak diungkap hadisnya, bukan begitu Pak. Kita ungkap kenapa ini terjadi, bagaimana efek korelasi secara medis. Ternyata ketika tidur miring ke kanan makanannya nggak ada, itu tidak akan berdampak terhadap kejadian GERD. Baru ketahuan Pak, Masya Allah, Masya Allah. Itu tentang waktu makan Pak ya, karena makanan itu adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap hiperkolesterolemia. Jadi waktu makan Pak ya. Yang ketiga adalah konten dari makanan apa aja sih yang dimakan. Ya Pak Bu, kemarin saya sempat ke salah satu toko buku ketika habis ada acara sesuatu, ya nobar Pak lah, nobar film Hamka gitu ya. Saya pergi ke toko buku sama istri nyari buku-buku terbaru apa. Nah ketemulah ide-ide Pak. Ada beberapa praktisi yang mengadakan program penurunan berat badan dengan rumus-rumus tertentu. Nah, saya balik lagi. Apa konten makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW? Makanan pokok beliau adalah roti. Rotinya atau Pak, bukan roti biasa. Berbagai macam jenis roti. Yang paling sering dikonsumsi oleh beliau adalah gandum kasar. Roti dari gandum kasar. Kurang lebih 4 bulan yang lalu lah, sebelum saum saya pernah mengkaji, baca data-data ilmiahnya, apa itu gandum kasar. Berbeda Pak, gandum kasar dengan gandum yang ditumbuk halus dan disaring ya Pak ya, dari segi kandungan serat, khususnya pektin namanya itu. Gandum kasar mempunyai kadar pektin itu lebih tinggi. Apa itu pektin? Pektin adalah satu zat sejenis serat insoluble fiber yang berfungsi untuk menghambat penyerapan lemak di dalam usus halus. Jadi ketika mengkonsumsi misalnya daging kambing dibarengan dengan roti yang berasal dari gandum kasar, sebagian besar lemak yang berbahaya itu akan luruh dan akan masuk ke dalam usus besar, kemudian dikeluarkan keesokan harinya. Ini mirip-mirip dengan beras merah Pak.
Saya lihat juga mirip-mirip dengan beras merah. Beras merah juga kalau misalnya 2 kali 3 kali penggilingan merahnya udah labur gitu ya Pak ya. Itu berkurang kadar pektinnya, kadar seratnya berkurang. Tapi kalau beras merah misalnya penggilingannya itu hanya 2 kali, maka rasanya akan beda Pak. Perak, nggak enak. Tapi justru itu ternyata yang mempunyai peran untuk menurunkan penyerapan lemak. Jadi yang pertama, konsumsi konten makanan Rasulullah adalah roti gandum kasar. Roti gandum kasar itu lebih baik daripada roti gandum tumbuk kesekian kalinya. Ibu juga sama, kalau beli roti di supermarket Pak, ada roti gandum yang kemerah-merahan itu kan Pak ya Bu. Ada yang putih, lebih bagus mana? Kandungan seratnya lebih bagus yang merah, roti gandum kasar. Nah yang kedua ini nih, Rasulullah itu hampir setiap hari kalau saya pelajari itu mengkonsumsi kurma Pak. Jadi salah satu sumber energinya itu bukan hanya gandum tetapi dari kurma, sumber energi. Kalau kita lihat dibedah lagi itu kurma Pak, apa ngandung gula? Ngandung gula Pak. Jadi kurma itu yang paling tinggi adalah sukrosa. Kemudian selain sukrosa ada kadar glukosanya, ada Pak. Kadar glukosanya itu yang langsung ya, nggak harus melalui proses pencernaan itu ada Pak. Tapi kadar glukosanya tidak lebih dari 30%. Lebih dominan adalah sukrosa. Pertanyaannya apa bedanya? Sukrosa untuk menjadi nanti itu sumber energi perlu dirubah lagi. Akhirnya menjadi apa? Menjadi glukosa lagi. Apa bedanya dengan glukosa langsung? Kalau sukrosa itu Pak akan dirubah menjadi gula dan siap untuk menjadi tenaga jika kadar gula di dalam darah itu menurun. Andai kata kadar gula dalam darah itu tinggi, dia tidak bisa dikonversi menjadi glukosa. Artinya makan kurma itu lebih aman dalam meningkatkan kadar gula darah dibandingkan dengan makan nasi. Bahasa ilmiahnya mungkin glycemic index dari kurma itu, kalau kita bicara glycemic index lebih rendah daripada nasi. Kalau kurma glycemic indexnya sekitar 40-60, kalau nasi bisa 80. Jadi itu konten makan beliau. Apalagi konten makan beliau itu sering mengkonsumsi, nah ini Pak, yang ini saya sekarang sedang coba lakukan, mengkonsumsi minyak zaitun. Penelitian tentang minyak zaitun ini sangat banyak. Di mana Pak? Di Spanyol. Bagaimana peran penyakit? Dok, kalau minyak itu kan lemak juga. Iya betul, lemak nabati. Ibu bapak kalau misalnya mau membersihkan misalnya mentega, mau membersihkan misalnya sesuatu yang susah, kalau membersihkan misalnya lemak dengan air susah, membersihkan lemak dengan lemak lagi itu mudah Pak. Membersihkan mentega dengan minyak itu lebih mudah karena lemak dengan lemak lagi. Di dalam darah juga sama gitu Pak. Lemak yang menempel di dalam pembuluh darah itu sangat memungkinkan untuk dibersihkan dengan lemak lagi, tapi lemaknya dalam konteks lemak yang baik. Dari mana? Minyak zaitun. Silakan Bapak Ibu baca di literaturnya. Bagaimana minyak zaitun itu justru bukan untuk menempel di dalam dinding pembuluh darah. Dia salah satu manfaatnya adalah membersihkan dinding pembuluh darah dari flak. Sederhananya seperti itu. Kajiannya panjang. Jadi minyak zaitun Pak. Ya, yang pertama apa tadi? Roti. Rotinya apa? Roti gandum kasar. Yang kedua, kurma. Yang ketiga, minyak zaitun. Nah, protein hewaninya yang mana dong? Itu kegemaran beliau, paha kambing. Kita mah makan kambing siun, ulah makan kolesterol. Ari lemak sehari-hari, gorengan dan kawan-kawan, and the gang ya, itu jadi cemilan. Jadi makanan yang enak-enak justru dilarang, tetapi makanan yang menabung kolesterol justru diperbanyak. Boleh nggak makan kambing? Boleh, Rasulullah aja boleh kok, jangan mengharamkan yang tidak boleh, kecuali kalau secara medis terbukti misalnya orang Bapak A, Bapak B, Bapak C ternyata berbahaya kalau mengkonsumsi makanan-makanan tertentu.
Kalau nggak ada masalah makan aja Pak ya, daging kambing Pak. Apalagi pakai nasi kebuli Pak ya. Aduh, nasi kebuli Haji Ode. Baik, itu dari makanan Pak ya. Kemudian minuman apa? Minuman kegemaran beliau adalah susu fermentasi. Kalau di kita mungkin susu kefir. Apakah itu berperan? Sangat berperan Pak. Perannya itu kalau saya lihat itu bukan hanya untuk kolesterol Pak, tapi justru ini berperan banyak untuk sistem pertahanan di dalam usus besar. Karena kalau misalnya susu fermentasi itu banyak mengandung bakteri-bakteri baik. Dan bakteri-bakteri baik itulah yang mempersubur dan bisa melawan bakteri-bakteri jahat. Dan mikrobiota, nah, jadi jasa dernik yang ada di usus besar itu kita namakan mikrobiota. Mikrobiota di usus besar itu akan berpengaruh bagaimana otak bekerja. Loh, kok ada usus pengaruhnya ke otak? Iya Pak. Berbagai penelitian mengatakan your gut is your brain is your gut. Jadi ususmu, kepalamu, otakmu, bagaimana ususmu. Ternyata di dalam usus dihasilkan oleh mikrobiota tadi, oleh kuman-kuman baik tadi, berbagai macam zat untuk mempermudah transmisi sel-sel yang ada di dalam otak. Masya Allah. Jadi itulah pola makan Rasulullah yang sekiranya kalau kita analisis itu sangat berkontribusi bagaimana kadar lemak itu diproporsionalkan, bukan dibuang semua Pak, diproporsionalkan, dan bagaimana lemak itu menjadi salah satu kebutuhan. Ya, itu kalau kita lihat dari makanan. Apalagi kan tadi bilang Pak ya, ada yang masuk kemudian juga ada yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan Rasulullah? Ada 4 aktivitas beliau. Yang pertama adalah jalan kaki Pak, ya kan? Mau ke masjid jalan kaki, kadang-kadang mau menjumpai sahabatnya jalan kaki. Kemudian kalau berniaga sering beliau juga jalan kaki. Jalan kaki baru tren Pak, sekitar tahun 2018, 2020, 2018 kalau nggak salah ya. Jalan kaki 6.000 langkah per hari bisa menurunkan sekian persen penyakit jantung koroner. Jalan kaki 6.000 langkah per hari bisa menurunkan sekian persen penyakit stroke. Banyak risetnya Pak. Baru ayeuna. Jadi jalan kaki Pak. Jadi ibu bapak semua nanti setelah pertemuan ini mudah-mudahan Pak ya, kan nggak mau yang stroke Pak ya. Ada yang pesan nggak stroke Pak? Ada. Misalnya pesan pasir 2 truk, stroke 3 truk, enggak. Ada yang pesan penyakit jantung Pak? Enggak ada ya. Nah, oleh-olehnya yang tadi. Jadi bagaimana makannya? Yang kedua yang keluarnya tadi Pak. Pertama jalan kaki. Yang kedua adalah sejak muda beliau itu gemar olahraga bela diri, gulat Pak. Gulatnya beliau itu bukan gulat yang enteng, bukan yang kaleng-kaleng. Juara gulat pun hampir tidak pernah bisa mengalahkan beliau. Artinya badannya itu bukan yang sehat tapi bugar, fight. Olahraga itu membakar, olahraga gulat Pak. Olahraga gulat itu bisa membakar lemak itu lebih membakar kalori itu lebih dari 2000 kilokalori. Besar sekali. Kemudian apalagi? Berkuda Pak. Sudah pernah Bapak berkuda? Berkuda 1 jam aja itu Pak. Wah, keringatan tuh kalau misal di di Darussunnah tidak sederhana Pak, berkuda. Jadi jalan kaki, kemudian juga kalau kita olahraga ketangkasan seperti misalnya gulat, kemudian berkuda, itu ternyata juga bisa membakar kalori yang sangat besar jumlahnya. Jadi ibu bapak semua, ketika kita berbicara bagaimana penyakit pembunuh terbesar di dunia ini, yaitu penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, penyebab terjadinya kardiovaskuler itu ada 3 faktor besar, yaitu dari hiperkolesterolemia atau dislipidemia, yang kedua dari diabetes, dan yang ketiga dari hipertensi, ya Pak ya. Maka sebetulnya
ketiga penyakit itu bisa kita cegah. Salah satu pelajaran yang kita ambil dari Tibun Nabawi adalah bagaimana kita mengelola makanan yang masuk dari mulai waktunya, jumlahnya, kemudian makanannya atau kontennya. Kemudian bagaimana dari faktor-faktor pergerakan yang dilakukan. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Demikian. Mangga ada yang didiskusikan? Wah, alhamdulillah masih ada 3 menit. Mangga silakan Ibu. Punten silakan. Mangga Bu. Silakan aja Bu. Punten dari Ibu siapa, dari mana Bu? Ibu Sumeda dari Jakarta. Gimana Bu? Iya, susu fermentasi ya Bu. Iya. Gimana Bu susu fermentasinya? Seperti apa susu fermentasi itu? Adakah bisa dibuat sendiri atau yang ada di pasaran? Terima kasih. Iya, baik. Susu fermentasi salah satunya adalah kefir, Bu ya. Sanes kefir Pak. Kefir, susu kefir. Jadi susu itu diproses dengan bakteri-bakteri baik. Di antaranya L. casei sirotastren, kemudian ada juga lactobacillus di sana juga. Susu itu bisa dibuat, bisa Bu, Pak, Bu, bisa buat sendiri dengan menambahkan semacam zat yang berisi bakteri, kemudian didiamkan beberapa saat, kemudian didinginkan dan diawetkan. Apakah ada? Ada Bu, yang sudah dijual, yang sudah diproduksi. Sahabat-sahabat kita tuh para penggemar susu kefir dan para pengrajin, mereka juga sudah memformulasikan susu-susu itu. Dan itu sangat baik untuk sistem pertahanan tubuh. Selain sistem pertahanan tubuh, susu fermentasi juga baik untuk peningkatan proses berpikir Pak. Yang saya tahu itu. Penelitiannya banyak. Di mana belinya? Nah mungkin di SMM ada nggak ya? Kalau nggak salah ada Bu, di bawah juga ya. Di supermarket susu fermentasi. Berapa dikonsumsinya per hari? Cukup sekitar 250 cc per hari. Itu juga sudah cukup. Ya Bu ya. Ada lagi terakhir? Baik Ibu, silakan deh gimana? Ya baik. Kalau pola makan malam bagaimana? Kan saya jam 9 itu bukannya tidur tapi bekerja. Intinya adalah makan terakhir dijeda dengan waktu tidur itu paling sedikit 3 jam. Jadi kalau misalnya habis shift malam misalnya ya, nanti kemudian sampai ke rumah misalnya jam 7 ya. Berarti kalau pengen tidur paling tidak tidur itu jam 10, kalau jam 6 itu makan. Jadi dijeda makan sekitar 3 jam baru tidur. Nah bagaimana kalau misalnya makannya ketika aktivitas, itu mah nggak masalah, silakan. Waktu kerja makan, waktu jam jam 2 pagi makan, karena dia terus bekerja nggak masalah. Yang penting adalah waktu jeda antara waktu makan dan waktu tidur. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat MK Pagi yang menyimak di MK TV, MK FM, yang menjebab di YouTube, Facebook, kemudian juga ada di TikTok, Instagram. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah turunkan ilmu kepada kita agar kita bisa lebih sehat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Kang Apip, Kang Mim nuhun.